Halo, perkenalkan nama saya Alfonsa Maria dari Buaribini Srikandi Timur Kobisi, NIM 19120050 dari Program Studi Teknik Informatika 101, Stikom Yalinda Kupang. Halo, perkenalkan saya Alfonsa Maria dari Buaribini Srikandi Timur Kobisi, NIM 19120050 dari Program Studi Teknik Informatika 101, Stikom Yalinda Kupang. Jadi sekarang saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer tentang pembuatan makalah. Di sini judul saya merancang sistem informasi pariwisata berbasis web di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, jadi kita kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya penulisan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan makalah ini hingga bisa tersusun dengan baik. Makalah ini penulis susun berdasarkan pengetahuan yang penulis peroleh dari beberapa buku dan media elektronik dengan harapan orang yang membaca dapat memahami tentang perancangan website. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan makalah ini di masa mendatang. Kupang, Desember 2020. Oke, baik. Jadi yang pertama, target website yang saya buat. Yang pertama, nama sistem. Di sini nama sistemnya Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Kabupaten Timur Tengah Utara. Deskripsi, website ini merupakan website pariwisata daerah yang dapat menghemat biaya dalam penyampaiannya dan dapat diakses oleh semua pengguna di seluruh dunia dengan jaringan internet. Keutamaan yang ditunjukkan dalam pembuatan website ini adalah lebih menonjolkan informasi tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, yakni Pantai Tanjung Bastian, Mata Air Weluan, Bukit Tuamese, air terjun Pakoto, dan sebagainya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan akan meningkatkan aset daerah dan juga perekonomian masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal di atas, maka dibuat sebuah web pariwisata dengan judul Merancang Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang berikut layanan atau produk yang ditawarkan oleh website ini memberikan kemudahan kepada user dalam mendapatkan akses informasi pariwisata Kabupaten Timur Tengah Utara. Fitur-fitur utama dalam website ini, yang pertama adalah fitur logo pariwisata Kabupaten Timur Tengah Utara. Hal ini agar setiap pengunjung gampang mengingat nama, logo, atau ciri khas dari web pariwisata yang dikunjungi. Yang berikut fitur login. Fitur login adalah fitur yang digunakan user untuk masuk ke dalam akunnya. Berikut fitur pencarian. Sebuah fitur yang dibuat seperlu memberi kemudahan bagi pengunjung untuk mencari konten yang dibutuhkan melalui jalan pintas. Dengan demikian, pengunjung bisa menghemat waktu dan tidak perlu repot membuat setiap menu satu persatu. Yang berikut adalah fitur booking menu. Dalam fitur ini sangat efisien, terutama dalam upaya memfasilitasi para pengunjung untuk memesan jasa sesuai kebutuhan dan juga bisa booking tiket paket pesawat, kemudian tiket paket wisata, pesawat, rental mobil, ataupun hotel. Yang berikut adalah fitur paket tour ya. Fitur paket tour ditampilkan dalam daftar dengan foto tempat wisata, foto disertai dengan judul sebagai keterangan dan beberapa ikon pendukung, seperti lokasi, harga paket, dan lainnya. Selain itu diberikan pula rekomendasi tempat-tempat populer yang bisa dipilih pengunjung. Yang terakhir adalah fitur kontak person. Nah, di bagian fitur ini, wajib mempunyai kontak person atau nomor yang dapat dihubungi oleh para pelanggan untuk menindaklanjuti pemesanan pengunjung.
Oke, yang berikut adalah target pengguna. Target utama dari perancangan ini adalah dewasa muda yang sudah mempunyai penghasilan dan berusia 24-35 tahun, menyukai kegiatan traveling, dan ingin berlibur dengan mudah dan nyaman. Target sekundernya adalah tahap usia peralihan antara remaja dan dewasa, yaitu 18-23 tahun, dengan asumsi mereka juga menyukai kegiatan traveling namun kemampuan finansial lebih terbatas. Yang berikut adalah konteks penggunaan aplikasi. Konteks penggunaan ini terdiri dari pengguna, tugas peralatan atau hardware, software, dan material. Berdasarkan definisi tersebut, usability diukur berdasarkan komponen. Yang pertama, kemudahan atau learnability. Didefinisikan seberapa cepat pengguna mahir dalam menggunakan sistem, serta kemudahan dalam penggunaan menjalankan suatu fungsi, serta apa yang pengguna inginkan dapat mereka dapatkan. Yang kedua adalah efisiensi. Didefinisikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan. Yang berikut adalah mudah diingat atau memorability. Didefinisikan bagaimana kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Kemampuan mengingat didapatkan dari peletakan menu yang selalu tetap. Yang keempat adalah kesalahan dan keamanan atau errors. Didefinisikan beberapa banyak kesalahan-kesalahan apa saja yang dibuat pengguna. Kesalahan yang dibuat pengguna mencakup ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh sistem. Yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction. Didefinisikan kebebasan dari ketidaknyamanan dan sikap positif terhadap penggunaan produk atau ukuran subjektif sebagaimana pengguna merasa tentang penggunaan sistem. Oke, jadi yang berikut judul aplikasi atau produk yang dibuat. Jadi sini saya memilih website, judulnya itu Balai Amasa TTU. Judul ini memiliki arti tempat yang cantik di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tempat dengan nuansa budaya, tempat dan ketersediaan akses. Oke, yang berikut adalah latar belakang masalah ya. Yang pertama, identifikasi mengenai masalah yang ada di website. Jadi di website ini penataan gambarnya kurang rapi dan penggunaan warnanya kurang tepat, sehingga membuat pengunjung yang membuka website ini merasa sedikit terganggu. Jadi potensi solusi yang diajukan adalah memperbaiki dengan memperhatikan tata letak gambar dan pewarnaan huruf agar menarik perhatian pengunjung. Yang berikut adalah kondisi sistem saat ini. Website ini memberi kemudahan bagi para pengunjung untuk mendapatkan informasi ataupun mencari informasi yang diinginkan, serta dapat menghemat biaya dalam penyampaiannya dan dapat diakses oleh semua pengguna di seluruh dunia dengan jaringan internet. Di website Balai Amasa TTU ini, pengguna diberikan beberapa fitur seperti fitur logo pariwisata, fitur login, fitur pencarian, booking menu, dan paket tour. Juga ada fitur contact person. Selain itu, usulan rencana untuk menyelesaikan masalah, saya akan memperbaiki kesalahan dalam website dengan memperhatikan tata letak gambar dan pewarnaan huruf agar menarik perhatian pengunjung. Oke, yang berikut adalah task analis. Task analis pada website saya sendiri, yaitu pertama kita harus memiliki akun pengguna atau pengunjung. Cara untuk membuat akun agar kita bisa masuk dengan memilih fitur login dan mengisi data-data yang diperlukan. Setelah membuat akun, maka kita bisa langsung sebagai pengunjung. Kita bisa langsung masuk sebagai pengunjung. Setelah masuk sebagai pengguna, kita dapat melihat berbagai macam informasi tentang pariwisata di Kabupaten Timur Tengah Utara yang tersedia di website dan memilih paket tour atau booking menu yang kita inginkan. Setelah memilih, kita dapat menghubungi para admin di bagian contact person untuk mendapatkan info selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah the 8 golden rules of interface design. Yang pertama adalah mengupayakan konsistensi. Jadi di sini mendesain atau dalam tanda kutip antarmuka yang konsisten berarti menggunakan pola desain yang sama dengan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Yang kedua adalah membolehkan pengguna setia menggunakan jalan pintas. Berbicara mengenai aturan UI, sebagai jalan pintas,
pengguna Anda dapat merasakan manfaatnya juga, terutama jika mereka sering menyelesaikan tugas yang sama. Oke, yang ketiga adalah menawarkan feedback informatif. Yang keempat adalah desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Yang kelima adalah menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Yang keenam adalah mengizinkan tindakan balik yang mudah. Ketujuh adalah mendukung tempat kendali internal. Dan yang kedelapan adalah mengurangi beban memori jangka pendek. Oke, jadi ini sudah saya buat skenario dan storyboardnya. Yang pertama, cara untuk membuat akun, yang pertama itu pengunjung harus memiliki akun. Kemudian, cara untuk membuat akun agar pengunjung bisa masuk ke website adalah dengan memilih fitur login dan mengisi data-data yang diperlukan dalam fitur login. Di bagian sini ya. Oke, kemudian yang kedua, setelah membuat akun, maka sudah terdaftar sebagai pengunjung. Setelah masuk sebagai pengunjung, kita dapat mencari dan melihat informasi tentang pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara. Di sini kita pilih fitur pencarian. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada fitur booking menu. Dalam fitur ini sangat efisien, terutama dalam upaya memfasilitasi para pengunjung untuk memesan jasa sesuai kebutuhan dan juga bisa booking tiket paket wisata, tiket pesawat, rental mobil, ataupun hotel. Selanjutnya, yang keempat, di sini ada fitur paket tour. Fitur paket tour ditampilkan dalam daftar dengan foto tempat wisata, foto disertai dengan judul sebagai keterangan dan beberapa ikon pendukung, seperti lokasi, harga paket, dan lainnya. Selain itu, diberikan pula rekomendasi tempat-tempat populer yang bisa dipilih pengunjung. Oke, dan yang kelima, setelah memilih, kita dapat menghubungi para admin di bagian kontak person untuk mendapatkan info selanjutnya. Oke, sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dalam perancangan website ini, dalam perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara dan sekitarnya berbasis web ini dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam mendapatkan akses informasi pariwisata. Ini adalah bagian daftar pustakanya. Oke, sekian dan terima kasih.